Hai guys, pernahkah kamu merasa bahwa lingkungan semakin panas, cuaca yang gak menentu, dan udara yang tidak segar lagi untuk dihirup? Hal ini disebabkan oleh satu dalang, global warming. Apa sih itu global warming? Global warming adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Jadi, bumi kita semakin panas. Apa sih penyebab global warming? Yang pertama, polusi dan gas monoksida yang dikeluarkan dari kendaraan bermotor dan pabrik, gas karbon monoksida dari motor, dan gas karbon dioksida, karbon monoksida, dan gas metana dari industri menghasilkan efek rumah kaca yang berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah efek panas yang dipantulkan ke permukaan bumi yang terperangkap gas-gas di dalam atmosfer sehingga mengalami pemberhentian dan tidak dapat diteruskan kembali ke luar angkasa. Dan akibatnya, panas cahaya matahari tersebut dipantulkan kembali ke bumi. Ketiga, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. Gas CFC atau klorofluorokarbon yang terdapat pada peralatan rumah tangga seperti kulkas dan AC menyebabkan lapisan ozon berlubang dan cahaya ultraviolet matahari langsung mengenai permukaan bumi tanpa ada yang dipantulkan. Yang keempat, luas hutan menurun. Luas hutan menurun menyebabkan pemanasan global karena seringnya pembakaran hutan secara liar membuat lahan hutan semakin berkurang. Hutan penting untuk makhluk hidup karena merupakan paru-paru dunia. Efek hutan semakin berkurang adalah cuaca semakin memburuk karena tidak ada yang membantu mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Pernafasan pun jadi terganggu karena kurangnya pasokan oksigen menyebabkan adanya pencemaran udara. Yang kelima, pembakaran sampah. Pembakaran sampah berlebihan setiap hari juga dapat menyebabkan pemanasan global. Pembakaran sampah menimbulkan gas metana yang menangkap panas, sehingga panas terperangkap dan suasana permukaan bumi menjadi lebih panas. Nah, kita bisa merasakan dampak-dampak dari global warming. Apa saja dampak-dampak global warming? Yang pertama, perubahan cuaca dan iklim. Meningkatnya suhu permukaan bumi dalam kurun waktu 1 abad terakhir mengubah cuaca dan iklim di berbagai belahan bumi. Contohnya, gunung-gunung es mencair dan lebih sedikit es terapung di laut. Daerah subtropis dengan gunung salju juga akan lebih sedikit karena mencair. Air bawah tanah lebih cepat mencair dan terjadi kekeringan. Cuaca lebih sulit diprediksi atau tidak dapat ditentukan seperti biasanya. Terjadi perubahan cuaca ekstrim seperti hujan, kekeringan, dan salju yang ekstrim. Bahaya banget kan? Yang kedua, perubahan tinggi permukaan laut. Jika mencapai muara sungai, akan banjir akibat air pasang mencapai daratan. Daratan juga akan berkurang, semakin tenggelam karena kenaikan permukaan air laut yang disebabkan mencairnya es kutub. Indonesia akan kehilangan sekitar 405.000 hektar lahan karena naiknya permukaan air laut setinggi 100 cm. Wah, gawat ya. Ketiga, menurunnya hasil pertanian. Perubahan cuaca dan iklim mengakibatkan hasil pertanian berkurang atau bahkan rusak dikarenakan tanaman menjadi tidak cocok dengan iklim yang berubah tersebut dan menjadi banyak kelaparan di mana-mana. Yang keempat, kesehatan manusia terganggu. Perubahan iklim dan peningkatan polusi menyebabkan kesehatan terganggu. Meningkatnya kasus alergi dan penyakit pernapasan karena udara yang mengandung banyak polutan. Penyakit seperti DBD dan malaria lebih mudah berkembang biak karena suhu udara lebih hangat. Juga meningkatkan kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu cuaca panas seperti dehidrasi dan heat stroke. Semuanya ini belum terlambat, kita masih bisa menyelamatkan bumi kita melalui solusi-solusi dan kita bisa gunakan untuk mengurangi dampak dari global warming ini. Yang pertama, mengubah perilaku pribadi. Semuanya dimulai dari kita, kalau bukan kita, siapa lagi? Kita bisa melakukan aksi seperti hemat listrik, karena pembangkit listrik menggunakan pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon dioksida. Kita juga bisa menanam pohon untuk mengurangi jumlah karbon dioksida di atmosfer. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor juga berpengaruh, karena kendaraan itu merupakan penyumbang karbon dioksida terbesar di perkotaan. Yang kedua, kita bisa menggalakkan upaya penggunaan energi alternatif yang ramah lingkungan.
Jadi nggak ada emisi berbahaya yang terbuang deh. Kita juga bisa menghapus penggunaan CFC pada peralatan rumah tangga. Jadi caranya tuh mudah. Kita saat membeli peralatan rumah tangga, kita bisa melihat apakah peralatan rumah tangga tersebut terdapat stiker non-CFC. Jadi nggak bolong deh ozon kita. Kita juga bisa melestarikan hutan tempat diserapnya karbon dioksida melalui fotosintesis. Karena hutan itu paru-paru dunia loh. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, lebih baik naik kendaraan umum aja ya, daripada bumi kita makin panas. Jadi kesimpulannya, bumi kita akan semakin panas dikarenakan ulah kita sendiri. Ubah perilaku kita yuk, karena kalau bukan dari kita, dari siapa lagi?